Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 25 Agustus. Objek wisata terkenal kuil Zinan di Maokong, Taipei terbakar hebat tadi malam hingga aula Lingxiao hangus total. Sebanyak 43 unit pemadam kebakaran dan ratusan petugas dikerahkan, namun api baru berhasil dipadamkan menjelang dini hari. Namun untungnya tidak ada korban jiwa maupun luka. Kobaran api menerangi kegelapan malam. Aula kuil Zinan merupakan bangunan kayu berstruktur 5 lantai. Papan kayu pada lantai 1 dan 2 dilalap api hingga hangus. Departemen Perlindungan Lingkungan mengeluarkan peringatan indeks kualitas udara untuk 3 wilayah. Api baru berhasil dipadamkan pada dini hari. Pemkot Taipei melakukan peninjauan lokasi pada pagi ini. Tiang bangunan hangus terpanggang dalam proses fumigasi, puing-puing berserakan dan 2 patung singa batu di depan aula hancur terbakar. Penyebab kebakaran masih perlu diselidiki lebih lanjut. Mari ikuti perkembangan Taifun Saudel yang kian mendekat. Meski melemah ke skala menengah, jalur terbaru memprediksi Saudel akan melintasi Okinawa, Jepang besok malam, lalu berbelok sedikit ke selatan mendekati Taiwan Utara. Hujan lebat berpotensi mengguyur kawasan utara dan pegunungan tengah, sementara peringatan laut paling cepat diterbitkan besok sore. Antrian panjang penumpang memadati counter check-in di bandara. Cuaca cerah segera berlalu. Seiring mendekatnya Taifun Saudel, banyak penumpang khawatir agenda perjalanan mereka terganggu. 怕那个风雨太大，然后那个班机会延误啊。 Sementara itu, hujan deras di wilayah selatan masih turun hingga saat ini. Kuil Paoan di Tongkang Pingtong bahkan menggelar ritual Putu Bulan Hantu di tengah banjir setinggi pergelangan kaki dan para umat sembahyang sambil merendam kaki. Saudel melemah menjadi taifun skala menengah. Saat ini, Saudel terus bergerak ke arah barat-barat laut menuju Taiwan. Usai melintasi Okinawa pada Rabu tanggal 26, Taifun Saudel akan bergerak menuju barat-barat daya mendekati Taiwan seiring melemahnya tekanan tinggi Samudra Pasifik. Dan 4 insiden diperkirakan terjadi dari Kamis malam hingga Jumat. 早上8点的时候会在台湾的东北侧的地方，那28早上8点的时候距离我们相对最近的时候，气象署给出来这个角度的话，它往南转了之后，它的暴风圈的半径还是会影响到大概新竹以北，然后一直到大台北宜兰这个地方哦。 Curah hujan di wilayah utara berpotensi mencapai skala lebat, sementara kawasan pegunungan tengah berpeluang diterjang hujan deras hingga ekstrim. Meski demikian, sudut putar Taifun Saudel masih perlu dipantau secara cermat. Hujan deras berhari-hari menyebabkan bencana di Hualien. Seorang pendaki wanita tersapu luapan air sungai dan belum ditemukan. Sementara seorang petugas keamanan hilang hanyut saat melintasi jalan pintas Yichang yang hancur. Di desa Xiaolin, 2 orang terperangkap akibat sungai meluap di Muku Muyu. Tim penyelamat dijadwalkan memulai operasi penyelamatan hari ini. Arus sungai menerjang deras, air terjun menimbulkan cipratan dalam skala besar. Namun ada warga yang dikabarkan terjebak di kawasan cagar alam Muku Muyu di Hualien pada hari Senin. 有2位民众他受困在我们木谷木鱼里面 6.5K 的山壁上面。对，那我们消防人员抵达现场后发现雨势过大，并且那个人员他在山壁的对岸那是 完全没有办法跟我们这一侧有任何的这个联系，在搜救上面也是颇有困难。 Berhubung jarak dari jalan utama menuju lokasi penyelamatan mencapai 100 meter, upaya pendaratan dengan tali menghadapi kendala. Peluncuran drone juga tidak memungkinkan. Setelah hujan reda, operasi penyelamatan akan dilanjutkan melalui upaya pendaratan dengan tali dan menyeberangi sungai menuju bagian hulu. Depresi tropis TD24 menurunkan curah hujan di atas 300 mm di kawasan selatan Hualien pada hari Senin. Tim hiking beranggotakan 4 orang yang mendaki jalur setapak dihadang oleh sungai yang meluap, menyebabkan seorang wanita usia 30 tahun terseret arus. Operasi penyelamatan masih berlangsung hingga kini. Hujan deras menghanyutkan jembatan darurat Yichang sepanjang 60 meter. Kamera CCTV memperlihatkan seorang petugas keamanan rumah sakit mengendarai motor pada Senin subuh, namun ia tak kunjung tiba. Titik koordinat terakhir pada ponsel muncul di tengah sungai Lele. Tim SAR terus melakukan pencarian di area hilir dan sepanjang tepi sungai. Festival Budaya Pekerja Migran Indonesia 2026 berlangsung meriah pada hari Minggu tanggal 23 kemarin lusa. Lebih dari 20.000 penonton dari karangan PMI dan imigran baru memadati alun-alun Balai Kota New Taipei. Selain dimeriahkan oleh grup musik Sela on Seven, festival tahun ini juga dimanfaatkan sebagai wadah ekspresi oleh para PMI untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi seputar isu ketenagakerjaan yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.
Lantunan irama musik membuat para penonton terlena dan ikut berdendang. Cuaca mendung sama sekali tidak menyurutkan semangat puluhan ribu warga Indonesia yang memadati alun-alun Balai Kota New Taipei tanggal 23 Minggu sore. Pengunjung dari kalangan PMI dan imigran baru datang dari berbagai penjuru untuk menghadiri pesta musik tahunan ini. Acara tahun ini dimeriahkan oleh penampilan grup musik Sheila on 7 yang menampilkan sejumlah hit populer dan mengobati kerinduan kalangan PMI di Taiwan terhadap kampung halaman. Walau acara tahun ini menyuguhkan hiburan bagi para PMI di Taiwan, tidak sedikit perawat migran mengaku lebih mengharapkan adanya kesetaraan upah sebanding dengan pekerja pabrik yang digaji $29.500 per bulan. Mereka berharap agar pemerintah Taiwan dapat mempertimbangkan imbauan untuk memasukkan para perawat migran dalam cakupan asuransi ketenagakerjaan. Kami berharap agar kami para pekerja PRI bisa mendapatkan gaji yang terlindungi, gaji tinggi atau misalkan terlindungi setara dengan para pekerja pabrik. Saya sangat berharap gaji di Taiwan para perawat lansia setara dengan pekerja pabrik, ada asuransi ketenagakerjaan. Selain itu, para PMI juga menyampaikan opini mereka terkait kasus penemuan jasad bayi yang dibuang oleh seorang PMI berusia 32 tahun di distrik Yongkang, kota Tainan tanggal 19 lalu, serta sayembara berhadiah maksimal $70.000 Taiwan bagi yang melaporkan keberadaan PMA kaburan. Kalau misalkan kan kita ke sini datang untuk kerja. Kalau misalkan kita di sini hamil terus melahirkan, terus ya gimana kalau misalkan beban kerja udah berat, ditambah lagi beban sama urusan pribadi gitu. Saya tidak tertarik. Karena alasannya ya kita di sini sama-sama bekerja gitu, sama-sama mencari rezeki gitu. Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap hak dan kepentingan para pekerja di Taiwan, ajang festival semacam ini tidak lagi menjadi sekedar wahana hiburan semata, namun juga merupakan wadah untuk menyuarakan saran dan pendapat para pekerja migran. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Festival Balon Udara Panas di Ekuador. Kita suara lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.